pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan diskusi, rekan Ahmad Purodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silakan. Ya, Popi dan juga pemirsa, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Saat ini Purchasing Managers Index Indonesia disebut sudah mencapai tertinggi sepanjang sejarah. Kemudian penjualan kendaraan bermotor juga melonjak signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Selain itu, indeks keyakinan konsumen serta pertumbuhan belanja nasional juga mengalami kemajuan yang positif. Mari kita simak datanya. Oke, ini adalah aktivitas konsumsi masyarakat dan pemerintah tahun 2021, di mana betul sekali indeks keyakinan masyarakat di bulan April sudah 101,5, kemudian aktivitas masyarakat juga terus membaik. Penjualan retail tumbuh 9,8% secara year on year, dan tadi juga kita menyebutkan soal kendaraan bermotor, ini kita bagi dua, penjualan mobil naik 228% secara year on year, sementara untuk motor juga kurang lebih mirip ya, 227% secara year on year, dan belanja negara di April juga tumbuh 15,9% secara year on year. Selanjutnya, konsumsi listrik dan bisnis juga tumbuh 15,9% dan juga 20,3% data pada April. Kemudian konsumsi semen juga tumbuh 8,6% secara year on year. PMI manufaktur 55,3 di bulan Mei. Kemudian ekspor 51,9% di bulan April, dan impor bahan baku dan barang modal 33,3% dan 11,6% secara year on year. Oke, kemudian kita lihat proyeksi ekonomi Indonesia di 2021 4,5 sampai 5,3%, sementara di tahun 2022 proyeksinya meningkat menjadi 5,2 sampai 5,8%. Ini kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari kuartal 4 2019. Di kuartal itu masih 4,96% secara year on year, tapi kemudian di kuartal 1 2020 sudah terlihat penurunan 2,97%, dan kemudian ketika di kuartal 2 2020 ketika pandemi itu makin terasa dampaknya, itu langsung terjun bebas minus 5,32%. Kemudian perlahan-lahan mulai membaik di kuartal 3 2020 minus 3,49, di kuartal 4 minus 2,19, dan di kuartal 1 masih tumbuh minus meskipun sudah jauh lebih baik, yaitu minus 0,74%. Ini adalah proyeksi PDB RI dari lembaga internasional dari World Bank untuk tahun 2021 4,4, sementara di tahun depan 5%. Kemudian untuk IMF 4,3% untuk tahun ini, dan kemudian untuk tahun depan 5,8%. Dari ADB 4,5% untuk tahun ini, dan untuk tahun depan 5%. Sementara dari OECD memperkirakan 4,7% untuk tahun ini, dan untuk tahun depan 5,1%. Selanjutnya kita lihat ini adalah realisasi anggaran PEN. Total realisasi yang sudah didapatkan adalah per 7 Juni 2021 sebesar 209 triliun rupiah. Ini baru 29,9% dari pagu total sebanyak 699,43 triliun rupiah. Dan peruntukannya kita bisa lihat ini per kategori. Kita lihat untuk kesehatan sudah 18,8% dari pagu 175,2 triliun. Kemudian di bidang perlindungan sosial 39,2% dari pagu 150,2 triliun. Program prioritas sudah 28% dari pagu 123,6 triliun. Kemudian dukungan UMKM dan korporasi sudah 21% dari pagu 193,5 triliun. Dan untuk insentif usaha sudah 79,9% dari pagu 56,7 triliun rupiah. Ya, demikian Popi informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, Dodi, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, kami lanjutkan dialog bersama Pak Iskandar Simorangkir dan juga Mas Faisal dari Core Indonesia. Mas Faisal, kalau kita lihat kan bicara soal konsumsi, bicara soal retail. Retail ini kan memang sempat mencapai titik nadir lah begitu ya. Dari sejak pandemi juga sudah mulai mengalami penurunan. Kemudian pas saat pandemi juga sangat-sangat kondisinya betul-betul menyedihkan gitu. Tapi seperti apa kondisi retail kita saat ini, Mas Faisal? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa membush faktor konsumsi ini di kuartal kedua? Ya, kalau masyarakat mungkin yang paling kasat mata dilihat biasanya kan kalau retail ini kemarin misalkan kasus banyak hypermart, supermarket yang besar-besar itu tutup. Tapi sebetulnya retail kondisinya sekarang ya ada kondisi sekarang ini ada
yang merupakan efek dari pandemi, tapi ada juga yang tidak. Jadi ada yang sifatnya juga karena ada persaingan antar sesama retail, baik itu antara terutama yang besar dengan yang kecil ya. Nah, jadi tidak terlepas daripada itu. Tapi secara umum retail sebetulnya kalau kita melihat tadi ya apa yang dari indeks penjualan real, saya rasa di kuartal kedua memang juga sudah terjadi ekspansi yang cukup signifikan. Hanya saja retail ini kan banyak ya range-nya. Jadi dari yang retail untuk barang-barang yang namanya yang sering dikonsumsi harian itu yang diistilahkan FMCG atau fast moving consumer goods. Ada yang durable goods ya, yang lama, yang baru dalam selang waktu tertentu seperti barang-barang elektronika, furniture dan lain-lain. Nah, ada juga yang sifatnya di luar itu, yang lebih ke leisure. Nah, kalau yang FMCG itu yang paling cepat ya, retail yang paling saya pikir itu yang paling sejak sebelum kuartal 2 juga sudah pulih sebetulnya FMCG itu sejak akhir tahun 2020 juga sudah baik, sudah positif kembali pertumbuhannya. Tapi retail yang lain-lain gitu ya, terutama yang durable goods ya, penjualan di elektronika gitu ya. Kecuali mungkin kalau yang durable goods ini otomotif karena ada dorongan dari insentif ya, pembebasan atau pengurangan diskon untuk PPNBM gitu ya, tapi penyebabnya memang karena ada stimulus. Nah, yang lain-lain ya yang terkait dengan leisure yang saya katakan tadi ya, ini tempat-tempat makan ya, kemudian sebagian daripada juga retail yang terkait dengan objek wisata itu masih belum. Jadi masih belum kembali ke posisi. Sudah ada perbaikan dibandingkan tahun yang lalu ya, terutama dibandingkan pada saat PSBB ya, tapi jelas kondisinya masih jauh di bawah kondisi pra pandemi. Jadi berbeda ininya ya, range pemulihannya ini berbeda-beda. Tapi kalau kita gabungkan tadi, kalau kita berkaca pada indeks penjualan real, nah ini indeks penjualan real ini adalah retail untuk yang barang. Jadi perlu diingat juga bahwa retail itu ada yang barang, ada yang jasa. Nah, yang barang tuh sudah relatif pulih lebih baik. Nah, yang jasa ini agak sedikit di belakang retail untuk yang barang. Nah, tadi kalau kembali lagi ke yang saya sebut pertama, ada juga memang beberapa hypermart itu yang tutup. Nah, itu tidak terlepas dari memang persaingan antar sesama retail, yang mana sekarang kalau yang selain karena ada pergeseran ke daring, ke online ya, e-commerce, di yang offline juga persaingannya sekarang memang lebih unggul kalau kita lihat di mini market ya, karena model bisnisnya yang lebih bisa menjawab daripada kebutuhan dan pergeseran pola belanja konsumen, terutama dikatalisasi lagi oleh kondisi pandemi gitu. Jadi ada faktor itu juga. Baik. Oke, baik. Untuk stimulus mungkin sebelum saya ke Pak Iskandar untuk menjawab ini, stimulus apa yang menurut Anda bisa terus dilakukan oleh pemerintah, atau mungkin ada ide dan input yang bisa memboost soal konsumsi, kemudian juga soal investasi? Mas Faisal. Maaf, bisa diulangi lagi? Oke, Mas Faisal, tadi saya bicara soal bagaimana input yang bisa diberikan kepada pemerintah soal supaya kita bisa cepat membush aktivitas konsumsi dan juga investasi di tanah air ini. Ya, saya rasa beberapa intervensi yang sudah dilakukan pemerintah yang terkait dengan prokes yang diprioritaskan pada sektor retail misalnya. Nah, ini salah satu yang tepat karena retail yang berhadapan langsung dengan sering berhadapan dengan kerumunan ya, crowd, dan oleh karena itu lebih rentan ya terhadap penyebaran virus COVID-19 dan juga berpengaruh secara psikologis terhadap kepercayaan atau keyakinan daripada konsumen untuk kemudian spending. Nah, jadi itu yang harus terus dijaga saya rasa. Hanya saja semestinya bukan hanya di retail modern. Ya, kalau kita lihat sekarang banyak penegakannya itu di mal-mal atau tempat-tempat pusat perbelanjaan modern. Tapi jangan lupa juga yang tradisional. Nah, pasar-pasar itu saya rasa dari sisi pemantauannya, penegakan prokesnya masih relatif minim ya dibandingkan dengan yang modern. Nah, jadi itu juga yang harus diperhatikan ya. Kalau kita lihat juga
di sekarang kita alhamdulillah tren daripada COVID-nya itu tidak meningkat, walaupun juga dalam waktu beberapa tahun agak stagnan ya, tidak terus turun. Tapi ada beberapa daerah kita bisa melihat seperti kemarin Kudus dan sebagainya, itu sudah ada beberapa daerah yang kembali ada peningkatan lagi kasus. Nah, hal-hal seperti ini yang terutama di daerah-daerah yang harus perlu dikontrol lebih bagus lagi ya prokesnya, termasuk kalau kita ingin memulihkan sektor pariwisata yang saat ini itu masih relatif terseok-seok. Nah, karena itu menjadi syarat penting ya untuk bisa wisatawan itu lebih percaya, lebih yakin untuk dia bisa melakukan perjalanan ke tempat-tempat, terutama ke tempat-tempat tadi gitu ya. Karena terus terang saja kalau di daerah-daerah, apalagi di desa-desa, perhatian terhadap aspek itu masih relatif kurang ya. Kalau kita yang tinggal di perkotaan, di urban, itu memang masih sudah lebih sadar ya, tapi kalau di daerah-daerah masih relatif kurang sehingga lebih rawan. Nah, ini yang saya pikir secara konsisten harus terus pemerintah pantau dan ditegakkan ya, saya rasa diperbaiki dari sisi ininya, penegakan prokesnya supaya tidak terjadi apa yang terjadi di beberapa negara lain, terjadi second wave, third wave, dan yang paling besar yang kita tahu yang terjadi di India dan juga Brasil. Itu tidak lepas daripada kelengahan, karena sebetulnya mereka sudah pernah turun kasusnya itu, tapi kemudian naik lagi karena faktor kelengahan. Gitu, Pak. Oke, baik. Pak Is, apa rencana pemerintah terkait investasi di tanah air ini? Karena kan sudah ada nomenklatur, perubahan nomenklatur juga soal Kementerian Investasi dan BKPM. Harusnya ini bisa lebih membush faktor investasi untuk memulihkan ekonomi kita di kuartal 2 dan 2021 ini menuju ke 2022. Terima kasih Mbak Popi. Yang pertama tentunya dalam jangka pendek, aspek kesehatan itu yang utama, Mbak Popi ya. Ketika terjadi peningkatan COVID, itu tentunya akan berpengaruh terhadap persepsi investasi ya, persepsi investor. Oleh karena itu, seperti saya kemukakan tadi bahwa pengendalian COVID ini adalah necessary condition, syarat penting untuk bisa tumbuh lebih tinggi lagi, termasuk di dalamnya tadi investasi. Nah, setelah kita bisa mengendalikan itu, tentunya stimulus itu masih diperlukan, Mbak Popi. Bagaimana investor itu mau menginvestasikan kalau ekonomi suatu negara itu nggak tumbuh, ya kan? Maka itu peranan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan stimulus itu akan terus dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka untuk mendorong daya beli. Ya, kita tahu kalau di Perlinsos tadi Mbak Popi kemukakan tadi 39,2%, tapi sebenarnya kalau kita lihat PKH itu sudah 49,2%, atau BST itu udah 67%, atau kartu sembakonya sudah 40,2%. Ini artinya mendorong daya beli dulu. Sesudah nanti pemulihan baru kita kembali ke pertanyaannya Mbak Popi tadi, ya kan? Ya tentunya bagaimana kita supaya konsisten melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja, Mbak Popi. Ya, itu harus kita lakukan di tataran implementasinya. Kalau di sisi aspek hukum kan sudah bagus tuh. Kadang kan kelemahannya suatu negara itu kan di tataran implementasinya. Mudah-mudahan dengan konsistensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan mengawal investasi tadi melalui satgasnya, maka kita harapkan nanti menimbulkan kepercayaan kepada konsumen, kepada investor maksud saya ya, kepada investor, sambil juga kita meyakinkan investor, Mbak Popi, untuk segera mempercepat vaksinasi sehingga herd immunity-nya itu terbentuk gitu ya. Selain tentunya 3M itu harus kita jaga protokol kesehatan. Ini menjadi faktor-faktor penting bagi investor di dalam melakukan investasi di Indonesia tadi ya. Tidak cukup misalkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau ekonominya kolaps, sebagus apapun Undang-Undang Cipta Kerja, nggak ada demand di negaranya, nggak ada yang mau tuh investor akan menaruh uangnya. Oleh karena itu langkah
yang tidak bisa ditawar-tawar adalah bagaimana kita memulihkan ekonomi kita dan mengendalikan kesehatan. Sudah itu kita konsisten menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja tadi, sehingga para investor akan mudah berusaha di Indonesia dan murah. Itu kuncinya mungkin Mbak Poppy. Oke, baik, menarik. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen selanjutnya. Mulai tanggal 2 November 2022, saya ingatkan untuk Anda, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia ini akan bermigrasi ke siaran TV digital. Nah, saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, gunakan TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Kami kembali sesaat lagi.